Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amin amin ya rabbal alamin. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah membahas muqaddimah daripada ilmu kalam ya. Kita membahas sebab-sebab kemunculannya dan juga kita sudah membahas apa itu ilmu kalam, yaitu ilmu yang membahas tentang zat Allah, wa ma yajibu alaih wa ma yastahilu alaih wa ma yajuzu alaih. Ya, dan juga kadzalika rusul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga para rasul. Ya, wa ma yajibu alaihim wa ma yastahilu alaihim wa ma yajuzu alaihim. Nah, insya Allah, dan juga kita udah membahasnya daripada tentang kitab yang akan kita kaji ini ya di dalam daurah ini, yaitu Kifayatul Awam milik daripada Syekh Al-Fudhali Asy-Syafi'i Al-Azhari rahimahullahu taala ya. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan au tafsiliyan. Oke. Nah, kenapa? Bentar ya. Oke. I'lam, ketahuilah, annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwa wajib setiap muslim itu an ya'rifa khamsina aqidatan, dia harus mengetahui 50 akidah. Wa kullu aqidatin, ya, setiap akidah itu dia maksudnya masing-masing daripada 50 akidah itu ya, dia wajib mengetahui dalilnya masing-masing. Baik dalilnya itu ijmali atau tafsili. Oke. Annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa. Oke. Ya'rifa itu masdar daripada ma'rifah. Asal katanya adalah ma'rifah. Nah, ma'rifah menurut para ulama mutakalimin ya, menurut para ulama mutakalimin, dia itu adalah al-i'tiqadu al-jazimu ya, al-i'tiqadu al-jazimu al-mutabiqu lil waqi' ya, an dalil. Ini ma'rifah. An ya'rifa ay ma'rifah, asal katanya. Nah, ma'rifah itu secara istilah adalah al-i'tiqadul jazim gitu. Nah, sekarang al-mutabiq lil waqi' an dalilin. Ya. Sekarang kita lihat di sini ada al-i'tiqad. Al-i'tiqad itu bisa terbagi menjadi dua. Ya.
Ada al-i'tiqad al-jazim, ya. Ada al-i'tiqad ghairul jazim. Jadi al-i'tiqad itu, keyakinan itu ada yang bersifatnya itu pasti, ya. Ada yang sifatnya itu dia tidak pasti. Seperti itu. Maka dengan kata al-i'tiqad itu dakhala ini memasukkan jazim dan ghairul jazim. Seperti itu. Nah, dengan kata al-i'tiqad juga, ya, itu ada yang keyakinannya berdasarkan pandangannya sendiri, dengan artian dia mengetahui dasar-dasarnya, dengan mengetahui dalil-dalilnya, kayak gitu ya. Dengan mengetahui dalil-dalilnya, itu berarti dia dikatakan ya arifannya apa? Dikatakan dengan benar-benar ma'rifah. Ya, kalau dia mengetahui sesuatu itu berdasarkan dengan dalil yang dia punya, itu dinamakan ma'rifah. Tapi kalau dia mengetahui sesuatu dan mengetahuinya itu, ya, mengetahuinya itu dia apa? Dia itu mengikuti orang lain, dia tahu nih, dia yakin. Tapi keyakinan dia itu bukan dari dia sendiri. Bukan dia mempunyai dalil sendiri, tapi karena mengikuti orang lain, kayak gitu. Itu dinamakan dengan muqallid atau taklid. Taklid, kayak gitu. Apa namanya? Nah, berarti jazim itu ada dua. Ya, ada yang dia itu ma'rifah, ya, atau ini kita katakan dengan yakin, al-yakin. Al-yakin. Ya, ma'rifah itu al-yakin. Al-yakin. Dia itu yakin. Nah, kenapa dia dikatakan yakin? Karena pengetahuan dia itu berdasarkan dengan dalil yang dia punya. Gitu. Dia memiliki buktinya. Dia bisa membuktikannya. Gitu. Nah, beda dengan dia mengetahui tapi yakin seseorang ini. Tapi keyakinan dia itu ngikutin orang lain. Itu dinamakan apa? Taklid. Mujarrodi kalamil ghair. Mujarrodi ittiba'i kalamil ghair. Dia hanya mengikuti pendapat orang lain, gitu. Bukan pendapatnya dari dia sendiri. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang, kalau ini yang jadi masalah ntar di sini. Kalau nanti, ya, ketika nanti taklidnya itu, ya, taklidnya itu dia mengikuti kata orang nih, mengikuti kalam orang. Tapi ternyata kalam yang dia ikuti, pendapat yang dia ikuti itu tidak sesuai dengan apa? Dengan kenyataan yang ada. Gitu. Dengan kenyataan apa? Yang ada. Nah, itu namanya nanti bisa dibilang apa? Jahlun. Jahlun murakkab. Kenapa? Karena dia yakin mengikuti pendapat orang, tapi ternyata setelah ditelusuri pendapat orang itu tidak sesuai dengan apa? Fakta atau waqi'. Itu namanya jahlun murakkab. Seperti itu. Nah, kalau seandainya dia mengikuti pendapat orang, tapi ternyata pendapat orang itu benar, gitu. Pendapat orang itu benar. Itu berarti apa? Taklidnya sahih, bisa dibilang sahih, kayak gitu. Sahih. Atau dia bisa dikatakan dengan ya, sahih. Dah. Oke, berarti ini terbagi menjadi dua. Kemudian selanjutnya, sekarang kita ke yang ghairul jazim, gitu. Berarti kalau i'tiqad jazim itu ada dua, ada ma'rifah, ada taklid, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ghairul jazim. Nah, yang ghairul jazim ini tuh tidak menghukumi, gitu. Makanya kalau seandainya ketika saya kasih misal, contoh, misalnya di sini Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Contoh kita katakan seperti ini. Zaid itu berdiri. Nah, ini pernyataan. Misalnya katakanlah saya pribadi, saya mengatakan Zaid berdiri dengan keyakinan saya, gitu. Ternyata benar.
ya yang saya katakan itu Zaid berdiri benar sesuai dengan waqi', sesuai dengan fakta yang ada bahwa Zaid itu berdiri gitu. Berarti keyakinan saya itu i'tiqad jazimnya ma'rifah seperti itu. Nah, lalu misalnya ada perkataan Zaidun qa'imun. Ya. Kemudian ente tiba-tiba mengikuti pendapat saya gitu. Maka harus ditelusuri. Apa harus ditelusuri? Maka ente yang ngikutin pendapat saya itu dibilang apa? Taklid kayak gitu. Maka kita lihat nih taklidnya dia. Kalau taklidnya dia ngikutin pendapat orang itu sesuai dengan apa? Dengan waqi' itu namanya sahih gitu. Ya, sahih. Atau nanti bisa naik enggak, sahih aja gitu, sahih. Tapi kalau seandainya pendapatnya taklidnya dia ya tidak sesuai dengan waqi' yang ada, itu namanya jahlun murakkab seperti itu. Oke. Jadi itu i'tiqadul jazim. Kemudian yang selanjutnya ada namanya ghairul jazim. Nah, ini saya kasih contoh, ada Zaidun qa'imun. Ini saya menyatakan bahwa Zaid itu berdiri. Seperti itu. Nah, pernyataan ini saya benar-benar 100% meyakini. Ya, 100%, mi'ah bil mi'ah. 100% saya meyakini bahwasanya penisbahan qiyam kepada Zaid itu 100% berdasarkan keyakinan saya. Nah, tapi ada penisbahan ini tidak 100%. Gitu. Tidak jazim, tidak yakin. Tapi apa? Ima dia hanya sebatas sepertinya, ya sepertinya mengatakan seperti itu. Sepertinya dugaan kuat saya Zaid itu berdiri. Berarti itu nisbahnya apa? Zonni. Dugaan kuat, ya. Atau rajihiyah. Rajihiyah. Taruhlah ini kira-kira 70%. Ya. Kenapa? Karena masih ada sisanya itu dia merasa tidak yakin. Seperti itu. Kalau ini bener yakin kan nih? Yakin 100%. Yakin. Kalau ini enggak. Tapi dugaan kuat dia. Zaid berdiri. Kayaknya deh. Gitu. Nah itu apa? Zonni. Rajihiyah. Berarti ini tidak jazim. Karena kalau jazim harus 100%. Nah. Berarti ghairul jazim yang pertama itu zonni. Kayak gitu. Nah. Kemudian ini kemungkinan besarnya benar, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada salahnya. Tapi di sini kan kita melihat ke mutakalimnya. Mutakalimnya apa? Karena dia masih ragu-ragu, berarti dalilnya dia belum kuat. Tapi kalau yakin ini 100%, dia benar yakin dan juga apa? Punya dalil. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada saya kasih sebuah cerita, ada seseorang lagi malam-malam di sebuah kebun, ya. Kemudian di kebun itu ada beberapa lampu, tapi lampunya nggak begitu terang. Kemudian ketika dia jalan, dia melihat ada bayangan besar. Nah, dia mengira itu setan, ada setan gitu. Padahal pas ditelusuri ternyata itu bayangan pohon, gitu ya. Bayangan pohon besar. Berarti dugaan dia ini lemah, salah. Nah, itu namanya waham. Kenapa? Karena penelusuran dia atau bukti dia itu tidak langsung dibuktikan dengan panca indera. Ya, dia langsung tiba-tiba menembak, wah bayangan, itu dibilang apa? Setan. Tapi tidak dibuktikan dengan panca indera yang 5 gitu. Buktiin dulu. Nah, ini namanya waham atau dengan marjuhiyah. Nah, berarti yang ghairul jazim ini termasuk dari kategori ghairul jazim. Itu namanya wahmi. Perkiraan ini 30%. Ya, kalau dikalkulasikan. Kemudian selanjutnya ya sekarang dengan Zaidun qa'imun. Nisbah qiyam kepada Zaid itu bainal mutaraddidun. Ya, dia mutaraddid. Al-mutakallim itu nisbahnya mutaraddidun. Nisbatul mutakallim ila hadzal kalam itu mutaraddid. Artinya benar nggak sih Zaid berdiri gitu? Berarti kan dia ragu nih untuk membuktikan Zaid itu berdiri. Ya, kenapa? Karena dia nggak punya bukti. Yang kedua mungkin dia asal ngomong aja atau asal denger gitu. Nggak punya bukti yang kuat sehingga dia
ragu. Nah, itu nggak bisa kita masukkan ke i'tiqad jazim. Tapi ini masuknya ke ghairul jazim atau kita namakan syak. Ini bisa di 50%. Seperti itu. 50%. Maka i'tiqadul ghairul jazim itu juga masuk apa? Itu syak. Kayak gitu. Zonni, wahmi, dan juga syak gitu. Nah, itulah apa namanya dari segi penghukuman. Jadi al-i'tiqad dengan kata i'tiqad itu mencakup jazim dan ghairul jazim seperti itu. Nah, yang jazim ada yang ma'rifah, ada yang taklid seperti itu. Ma'rifah ini disebut yakin. Nah, at-taklid jahlun murakkab dan juga sahih kayak gitu. Kalau dia ngikutnya benar seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Itu yang kenapa taklidnya masuk ke jazim? Karena kenapa dia nggak di tempat yang lain? Karena apa namanya, orang taklid kan dia yakin aja. Pokoknya ngikut dia, ya udah, kalau dia yakin kita yakin kayak gitu. Jadi itu dia nggak punya dasar. Dia keyakinan dia dasarnya karena ngikut. Nah, kata ulama ta'arif dari definisi dari taklid nanti akan kita bahas. Sama. Ta'arif daripada taklid itu i'tiqadul jazim ya limujarradi qaulil ghair. Hanya sebatas mengikuti pendapat yang lain. Belum tentu benar, belum tentu mutabiq lil waqi'. Seperti itu. Jayid, oke. Jadi nanti ulama mentarifkan muqallid dan taklid itu seperti itu di dalam kitab akidah di awal-awal. Kalau kalian mau cek silahkan nanti di murojaah ya. Dah, selesai. Nah, dengan kata i'tiqad itu yasmulu ini, mencakup ini semua. Al-jazim ghairul jazim. Jelas ya? Ada lagi? Belum kita masuk ke sini selanjutnya. Sekarang al-yakin huwal i'tiqadul jazim. Nah, dengan kata jazim gitu ya. Dengan kata jazim itu mengeluarkan ghairul jazim. Wa kharaja bihadzal qaid, dengan kata qaid ini ghairul jazim ini apa namanya, zonni, wahmi, dan syak itu nggak masuk. Berarti ini tidak masuk ke dalam kategori yakin seperti itu. Tapi masih masuk nih taklid. Taklid masih masuk. Al-i'tiqadul jazimu. Kemudian al-mutabiqu lil waqi'. Ada orang yakin, tapi belum tentu keyakinan dia apa? Sesuai dengan waqi'. Seperti itu. Ya, saya yakin Zaid berdiri, tahu-tahu Zaid duduk. Itu namanya jahlun murakkab. Ya, seperti itu. Al-mutabiq lil waqi' ini mengeluarkan mana? Mengeluarkan taklid yang jahlun murakkab. Ini sahih masih masuk nggak? Masih. Ya, siapa kan dia ngikut orang. Ternyata orang yang dia ikutin pendapatnya benar. Mutabiq lil waqi'. Benar kan? Nggak apa, berarti ini sahih tidak keluar. Nah, kemudian lil waqi'an dalilin. Ya, dengan dasar dalil. Nah, dengan kata dasar dalil ini keluarlah taklid sahih. Ya. Jadi meskipun dia itu mengetahui atau mengikuti pendapat orang, dan meskipun pendapat orang itu benar, ya tetap itu dikatakan namanya taklid. Nggak masuk ke dalam kategori yakin. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuktikannya dengan dalil yang dia punya. Itu. Makanya di sini kita baca i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin. Ya. An ya'rifa. Berarti udah tahu ya di sini ya'rifa ya maknanya. Ya'rifa di situ ada kata wajib. Ya. Ala kulli muslimin. Untuk semua muslim, ya. An ya'rifa khamsina aqidatan. Tanpa terkecuali, semua muslim itu wajib tahu. Nah, itu sekarang. Tahunya beneran yakin. Ya'rifa ma'rifah di situ. Kamu kalau baca buku-buku akidah, pasti ini katanya itu ya'rifa. Ya, kemudian disyarah ma'rifah itu yakin maknanya. Al-i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi'an an dalil. Oke.
Oke, kemudian an ya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha. Oke. Sekarang di sini ketika saya mengatakan ada kata di sini saya bilang syarabtu, ya saya bilang syarabtu al-qahwa, ya al-qahwa awil labana. Sama ketika saya mengatakan syarabtu al-qahwata wal labana. Oke. Nah, syaribtul qahwata awil labana. Syaribtul qahwata wal labana. Nah, di sini ada beda di atof, ada di au dan di waw. Kayak gitu. Kalau yang di atas maknanya apa? Saya minum kopi atau apa? Susu. Seperti itu. Berarti di sini ada namanya ikhtiar, ya. Tapi kalau di sini syaribtul qahwata wal labana, saya minum kopi dan susu, kayak gitu. Nah, berarti dia minum dua-duanya nih. Kopi diminum, kemudian susu diminum juga. Tapi kalau syaribtul qahwata salah satu. Ini berarti namanya lil ikhtiar. Nah, maknanya. Kemudian kalau waw di sini namanya mutlaqul jama'. Mutlaqul jama'. Kayak gitu. Berarti kalau mutlaqul jama', wawnya itu keduanya dilakukan oleh si mutakalim. Ya, objeknya dilakukan. Tapi kalau yang ini mutakalimnya hanya memilih salah satu daripada dua objek ini. Ya, syaribtu ahadahuma syaribtul qahwata awil laban. Oke. Nah, di sini apa namanya? Kenapa musonif memilih ibarahnya itu pakai au? Wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan au tafsilian. Ya, ada au di situ ya. Apa namanya? Tafsilian. Meskipun di sini ada perdebatan gitu. Jadi kalau kata musonif, kalau kamu ya sudah mengetahui setiap akidah, ya wajib, dan juga kamu wajib mengetahui apa? Dalil dari masing-masing 50 akidah itu, ya. Tapi kewajibannya itu apa namanya? Pilihan dalilnya, kewajiban untuk mengetahui dalilnya. Imma kamu mengetahuinya secara ijmali atau tafsili. Seperti itu ya. Apa namanya? Nah, ini adalah ra'yul jumhur, gitu. Pendapat para jumhur mutakalimin, gitu. Yang penting kamu ma'rifah kul akidah khamsin, kemudian yang selanjutnya apa namanya? Kamu tahu dalilnya. Terserah kamu mau tahu dalil secara ijmali atau tafsili. Apa sih dalil ijmali? Dalil ijmali itu ya huwa la yastati' atau huwa ya'jizu, ya dia itu lemah an ityani dalil tafsili. Dia lemah untuk mendatangkan dalil secara tafsil, wala yastati' an yarudda 'ala syubah, dan juga dia tidak mampu untuk membantah syubhat-syubhat yang ada, seperti itu. Contoh, sedangkan tafsili sebaliknya. Berarti dia yang mampu mendatangkan dalil begitu detail, begitu panjang, ya, dan juga yastati' wala ya'jizu, dia tidak lemah an raddi asyubah. Dia juga tidak lemah untuk membantah ya hal-hal yang syubhat, itu tafsili maksudnya. Oke? Nah, makanya pendapatnya ini pendapat jumhur. Jadi kamu boleh pilih dua. Mau pakai dalil apa namanya ijmali boleh, mau pakai dalil tafsili juga boleh. Itu sudah masuk ke dalam kategori ma'rifah atau ya yakin, seperti itu.
Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ya ala kulli muslimin an ya'rifa laha. Nah, dia ya'rifa nih ma'rifah tadi maknanya. Kalau misalnya taunya dalil ijmali sudah masuk dalam kategori ma'rifah atau yakin gitu. Dalilan ijmalian au tafsilian. Baik itu dalilnya ijmali atau tafsili. Karena ada pendapat, salah satunya itu pendapatnya Imam Ghazali ya. Terus beliau mengatakan bahwasanya siapa ya semua wajib tahu dalil tafsili. Pokoknya kalau enggak itu kafir. Kayak gitu. Itu apa? Kafir. Nah, ini berarti kan seakan-akan mempersempit rahmat Allah. Ya, padahal rahmat Allah itu wasi'ah. Kayak gitu. Allah juga tidak mau memberatkan hambanya. Seperti itu. Makanya pendapat ini tuh seakan-akan surga itu untuk orang tertentu aja gitu, untuk para pakar-pakar akidah gitu ya. Ya yang lain para tijaroh itu bagaimana itu? Ya dia sibuk dagang kan, bukan sibuk nyari dalil tafsili. Oke. Kemudian kita langsung ke matan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat. Qala ba'duhum. Nah, sekarang sebagian mereka berkata, ya di halaman 34. Qala ba'duhum. Yushtaratu an ya'rifad dalilat tafsiliyah. Ya, sebagian. Nah, tadi itu saya bilang, sebagiannya tadi ada sebagai Imam Ghazali ya, beliau salah satunya. Lakinnal jumhur, tetapi jumhur ya, pendapat jumhur ala annahu yakfi ad-dalil al-ijmali, cukup dengan dalil ijmali likulli aqidatin min hadhil khamsin. Maka dari sini mengatakan bahwa dalil ijmali itu wajib aini. Ya, kalau kata jumhur. Tapi kalau menurut jumhur berarti tafsili wajibnya kifai, wajib kifayah. Tapi menurut sebagian mereka selain jumhur, ya tafsili wajib aini. Berarti semua orang itu harus tahu wajib tafsili. Kalau enggak kafir katanya. Nah, khalidah finnar, kekal di neraka. Seperti itu. Kan kacau ini kalau ini. Bukan kacau sih, maksudnya kasihan. Ya, contoh sekarang setelah musonif menjelaskan dan memaparkan tadi, ya, menjelaskan tadi yajibu an ya'rifa, itu kemudian beliau masuk ke contoh. Contoh dalil ijmali itu seperti apa dan dicontoh dalil tafsir itu seperti apa. Misaluhu idza qila mad dalil, ketika ada yang bertanya gitu ya. Mad dalil ala wujudihi ta'ala an yuqal, maka dijawab hadhil makhluqat gitu. Bentar. Ya, dalil tafsili ya, ini contoh dalil tafsili. Misalu dalil tafsili idza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Apa dalil Allah itu ada? Maka an yuqal, maka dijawab hadhil makhluqat, maka makhluk ini nih, makhluk Allah ini. Fayaqulu lahu sa'il, maka ditambah lagi al makhluqat dalatun ala wujudillah. Itu, maka makhluqat itu adalah bukti Allah itu ada. Min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin fayujibuhu. Nah, itu akhirnya dijawab, nanti dijawabnya itu kayak gini nih. Bentar. Nah, ini dalil tafsirnya kayak gini. Nah, misalnya hadhil hadhil makhluqatu mumkinatun itu. Terus wala budda lil makhluqat atau lil mumkinah min mujid.
Tuh, mujid. Nah, ini dalil tafsilinya. Hadhil makhluqat mumkinah. Ya, wala buddalaha ay wala buddalil mumkinah min mujid. Nah, kemudian apa namanya? Hasilnya apa? Berarti apa namanya? La budda, ya, la budda min hadhil makhluqat min mujid gitu. Ya, wala budda laha ay wala budda lil mumkinah min mujid. Terus natijanya la budda min hadhil makhluqat min mujid gitu. Atau boleh domirnya baliknya ke makhluqat, berarti wala budda minal mumkinah min mujid. Harus ada mujid. Ini namanya dalil tafsili gitu. Dalil tafsili artinya dia benar-benar mendetailkan, memberikan dalilnya secara rinci, secara detail seperti itu. Ini, nah, atau kalau misalnya nggak mau pakai mungkinah, pakainya apa namanya, maujudah, sama aja. Hadhil makhluqat maujudah gitu. Ya, wala budda lil maujudat min mujid gitu. Ya udah, ntar hasilnya sama kayak gitu-gitu juga. Gitu. Nah, apa namanya? Itu makna daripada dalil tafsili atau contoh daripada tafsili. Makanya itu tadi fayujibu. Nah, jawabannya seperti ini. Min jihati imkaniha au min jihati wujudiha. Al makhluqat, apa namanya? Makhluqat, ya, makhluk itu bukti Allah itu ada. Min jihati imkaniha. Ya, dilihat dari imkaniha. Ya, kemungkinan dia itu apa? Bisa ada, bisa tidak ada. Au min jihati wujudiha, atau dilihat dari dia itu ada, sudah ada. Berarti hadhil makhluqat maujudah. Kalau itu kan mungkinah tadi. Maka ba'da adamin. Nah, setelah dia tidak ada, fayujibuhu, maka dia jawab seperti ini. Hadhil makhluqat mumkinah. Wala budda laha ailil makhluqat min mujid. Ya, idan la budda min hadhil makhluqat min mujid. Gitu. Nah, apa namanya? Atau misalnya kalau maujud, hadhil makhluqat maujudah ba'dal adam. Gitu. Wala budda laha, ya, wala budda lil maujudat, ya, ba'dal adam min mujid. Nah, idan apa natijahnya? La budda minha min mujid. Seperti itu. Jadi bisa maujud, bisa imkan. Hakada. Oke, itu contoh daripada dalil tafsili. Kemudian kita ke kata selanjutnya. Wa amma idza lam yujibhu. Nah, tetapi kalau dia tidak menjawabnya, ya, tidak menjawab secara tafsil, bal qala lahu hadhil makhluqat faqat. Gitu. Walam ya'rif min jihati imkaniha au wujudiha ba'da adamin. Fayuqalu lahu dalilun ijmali wa huwa kafin 'indal jumhur. Nah, ini katanya cukup, katanya menurut para jumhur, karena jumhur berpendapat ya udah, yang wajib aini itu adalah dalil ijmali. Adapun dalil tafsili itu wajibnya kifai. Gitu. Ya, tapi sebaliknya, menurut sebagian pendapat lain ya selain jumhur mengatakan tafsili itu wajibnya aini, bukan kifai. Maka siapa yang tidak tahu dalil wajib aini, dalil tafsili, maka itu kafir. Fahuwa kafir. Wah, itu dia kekal di dalam neraka. Emang ini agak keras. Nah, itu selesai. Berarti itu ma'rifah. Ya, beliau sudah memaparkan dalil-dalilnya. Kemudian kita langsung masuk ke wa ammat taqlidu. Nah, sekarang adapun taklid. Nah, taklid nih ya. Wa huwa an ya'rifal aqaidal khamsina walam ya'rif laha dalilan ijmalian au tafsilian. Ya gitu. Nah itu udah jelas ya kalau ini ya, itu taklid, yaitu mengetahui aqaid, ya, aqaid dia tahu, nah, tapi dia tidak mengetahui dalil ijmali atau tafsili, seperti itu, baik itu yang ijmali atau tafsilian. Hakada, itu orang yang taklid. Makanya taklid itu tadi ada dua, kalau dia ngikutinnya benar ya bagus gitu, tapi nanti masih tapi apakah bagaimana ntar kasusnya kalau taklid seperti ini, dia ngikut tapi benar gitu. Nah, itu tetap nanti kalau kata mayoritas ulama, khususnya Imam Sanusi,
tetap harus dia mengetahui dalil, karena nanti nggak sah akidahnya atau keyakinan apa nggak sah. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke pendapat para ulama tentang taklid, ya. Tentang taklid ini. Oke, halaman 239. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Matlabun fi ikhtilafil mutakallimina fi jihati dalalatil makhluqat alaihi subhanahu wa ta'ala. Oke, pembahasan yang selanjutnya, perbedaan para mutakallimin ya tentang dalil makhluqat, bukti daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini bagaimana kalau dia taklid? Fakhtalafal ulama'u fihi ya. Faqala ba'duhum. Nah, sebagian ulama berpendapat, bagaimana kalau kita tahu Allah tapi lewatnya itu taklid? La yakfit taklid, katanya. Taklid itu enggak cukup, sebagian ulama. Wal muqallidu kafirun. Nah, orang yang taklid apakah kafir gitu? Mau dia itu yang jahlun murakkab atau sahih? Yang sahih aja itu tetap dianggap kafir, apalagi jahlun murakkab seperti itu. Wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi was Sanusi. Nah, ini pendapat ini diutarakan oleh Imam Ibnul Arabi dan juga Imam Sanusi di dalam kubronya, syarhul kubronya, dan juga ntar dijelasin di sini. Wa atala fi syarhil kubro. Nah, Imam Sanusi ini pembahasannya sangat panjang di dalam syarah kubro. Fi raddi. Nah, untuk membantah orang-orang yang mengatakan cukup dengan taklid. Kayak gitu. Lakin nakola Anas Sanusi, tapi dinukil Anas Sanusi roja'a andalika wa qala bi kifayati taklid. Nah, ntar ini di sugro-sugronya. Tapi Imam Sanusi ngebahas panjang nih di syarah kubronya, tapi nanti di kitabnya ada lagi, ya belum membahas panjang. Lakin nanukil, tapi ada menukil dari kitab lain di syarah sugronya ya, sugronya atau sugro, kalian bisa cek. Anas Sanusi, Imam Sanusi itu menarik pendapatnya, ya menarik pendapatnya lagi, ya waqala bi kifayati taklid. Akhirnya beliau bilang apa? Ya udah cukup taklid, kayak gitu, ya beda lagi pendapatnya kan. Lakin lam naro fi kutubi illal qaula bi adami kifayatihi. Tapi katanya, menurut kata musonif di sini, kita nggak ngelihat pendapat Imam Sanusi yang mengatakan kifayah taklid, kayak gitu, kifayah taklid. Illal qaul, pokoknya kecuali pendapat Imam Sanusi yang mengatakan bi adami kifayati taklid. Jadi yang ditemukan oleh musonif nggak ada tuh nukilan Imam Sanusi mengatakan apa? Mengatakan taklid itu cukup. Ya, karena beliau bilang katanya nggak ada di kitab-kitabnya beliau, mau di yang kubro atau kubro, sugro, umul barohin dan lain-lain sebagainya, nggak ada. Ya, tetap kata taklid itu nggak cukup. Seperti itu. Apa namanya? Kira-kira akhirnya di sini ada beberapa pendapat ya terkait apa namanya taklid. Udah selesai. Ini kan katanya wajibnya apa namanya untuk mengetahui ini nih ya, apa bukti tentang untuk meyakini tentang akidah kita tuh yang 50 gitu. Makanya ada ulama, ada yang mengatakan ini faidah aja apa namanya buat kawan-kawan ya, ada yang mengatakan sebenarnya itu enggak wajib secara aslan gitu. Apa namanya? Kita boleh aja taklid gitu ke orang lain gitu. Kita ke nenek moyang kita atau ke guru kita, itu nggak apa-apa taklid. Tapi di sini nanti ada poin-poinnya. Apa namanya? Bahwasanya wajibnya ini bukan aslan, tapi wajibnya syarton lil kamal. Ya, kalau kamu taklid berarti apa? Kamu belum sempurna imannya. Ya, tapi itu apa namanya? Kalau wajib aslan berarti kan apa namanya? Nggak boleh taklid, harus apa? Harus cari dalilnya seperti itu. Nah, cuman apa namanya, ada yang mengatakan itu syarton lil kamal, sehingga dari sinilah terdapat 4 pendapat. Seperti itu, 4 pendapat. Yang dimana ini jadi syarton lil, gara-gara wajibnya syarton, wajibnya itu syarat, bukan wajib aslan. Wajibnya itu sebagai syarat untuk kesempurnaan iman, ini terbagilah menjadi ini.
Ada yang mengatakan bahwasanya taklidnya itu benar, ya boleh taklid, tapi dia itu dianggap maksiat secara mutlak, ya, karena dia nggak mencari dalilnya, seperti itu. Ya, makanya dia tetap akidahnya benar, ya akidahnya sah-sah saja, tapi dia itu yu'adu isyan, dia dianggap maksiat, seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ini faedah aja buat kawan-kawan. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya dia itu sah, ya, dia itu boleh bertaklid, ya, dan tidak dianggap bermaksiat kalau dia itu bukan ahliyatun nazar, ya, bukan para pakar ini, bukan para pakar atau penggelut kayak kita nih, pelajar. Kita sebagai pelajar agama itu wajib nggak boleh taklid. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, wa huwa sahih, dan ini pendapat yang kuat, rajih itu. Tetapi kalau seandainya ahlun nazar seperti kita nih, pelajar agama, masih taklid, itu imannya sah, gitu, akidahnya sah, tapi dianggap maksiat, gitu, dianggap maksiat dan berdosa. Nah itu katanya dosanya ngalir terus, wah gimana dong? Nah ini katanya kita mencoba untuk menghapus dosa jariah yang kita buat. Iya, dosa jariah yang kita nggak tahu nih dari sanawiyah, kita kan belajar agama ya, pondok. Nah itu pendapat kedua, wa huwa shahih, karena ini nggak membebani orang-orang awam, karena kasihan orang yang dagang. Ya orang yang dagang kan dia nggak belajar agama, masa dituntut buat ini? Kan nggak mungkin dia tiba-tiba Allah tanya apa dalil tafsilnya, ya kan? Nggak tahu ya Allah, kan saya dagang. Sibuk dagang, nggak sibuk nyari dalil tafsil. Nah kemudian pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwasanya dia itu taklid itu sah, ya, taklidnya sah, nggak dianggap maksiat sama sekali, mau dia ahliyatun nazar atau enggak itu sah. Ini pendapatnya apa? Ini nggak bisa saya sebut. Pokoknya ini pendapatnya yang mencela ilmu kalam, yang nggak mempelajari ilmu kalam. Ya, ini biasanya kalau khawarij, ya, khawarij, kalau kita sebutnya khawarij. Kenapa? Karena mempelajari akidah itu, gitu. Orang-orang tekstualis, orang-orang ahlun nas, ya, orang-orang tekstualis. Karena katanya mempelajari akidah itu biasanya tuh arahnya ke kesesatan, ya gitu. Banyak yang belajar akidah tapi apa? Sesat, ya gitu. Belajar akidah tapi apa? Bukannya makin yakin, malah makin apa? Makin jauh dari Allah. Ini orang adalah ini hada ar-ra'yu yadhummu ilmal kalam. Dia yang mencela ilmu-ilmu kalam. Tapi ini pendapat ini dibantah habis-habisan. Itu jadi pendapat yang ketiga ini, mau dia itu ahliyatun nazar atau enggak, tetap tidak dianggap berdosa atau tidak ada dosa jariahnya. Nah ini adalah orang-orang yang mencela ilmu kalam, karena mempelajari ilmu kalam mungkin dia melihat buktinya seperti itu, kayak gitu. Belajar ilmu kalam bukan makin dekat sama Allah, malah makin jauh, kayak gitu. Nah kira-kira seperti itu ya jawaban-jawabannya. Atau yang mengatakan wajibnya syarton lil kamal, bukan wajibun aslan. Jadi oke. Ada pertanyaan? Ada. Apa? Jadi setelah kita mempelajari dalil itu di dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakan sebagai argumentasi, ya kan, atau dalil itu sebagai tunjuk, referensi dari AI itu dia menjawab itu dari kitab ilmu fikih karangan istilah anak-anak lihat ini. Jadi itu ada dalil, ada burhan. Kenapa di sini kontekstualnya memakai memakai diksi kata, lebih memilih diksi kata dalil? Kenapa tidak burhan? Karena burhan itu kan lebih kuat daripada dalil sendiri, gitu. Ya begitu saja sih. Anak juga ya. Kenapa para ulama? Anak juga mau searching lebih dalam lagi ke YouTube atau ke mana gitu. Kali ada jawaban sendiri, barangkali kita
kita juga belum ada yang paham gitu. Hmm. Kenapa para ulama lebih memilih diksi kata dalil dibanding burhan? Sedangkan Anda udah setting tadi burhan itu lebih kuat. Karena dalil lebih umum daripada burhan. Iya. Dalil itu ada yang akli, ada yang nakli. Kalau burhan kan biasanya itu layak kuno ilah naklian. Nakli dari Al-Quran, Sunnah, kalam Arab, kalam ulama. Tapi kalau dalil itu lebih umum dari itu. Nggak bisa pakai akli, bisa pakai apa? Nakli. Gitu. Berarti termasuk apa? Burhan juga termasuk di dalil. Jadi ad-dalilu a'ammu minal burhan. Dalil itu lebih umum daripada apa? Burhan. Sedangkan burhan khosun akhos minad dalil, lebih khusus daripada dalil. Jadi kalau para ulama mutakalimin ya atau ulama-ulama manatiqoh ya pakainya dalil. Walaupun dikatakan lebih kuat burhan gitu. Enggak, itu bukan beda konteks. Itu tuh masalah kuat atau enggaknya bukan di makna. Kan ini kan kuat atau enggaknya kan bukan di makna. Mana yang lebih kuat, dalil atau burhan? Enggak. Itu tuh pendapat, misalnya pendapat ini lebih kuat mana, ini atau ini gitu. Atau kalau kamu misalnya konteksnya lagi ngomongin ayat Quran ya mungkin cocoknya di situ pakai burhan. Kayak gitu. Tapi di sini ulama itu kalau lagi bahas sesuatu, sebenarnya namanya kitab-kitab ilmiah itu fokusnya bukan ke hal yang itu gitu. Pokoknya intinya dalilnya ini. Istadallah misalnya pakai dalil gitu. Jadi nggak fokus apa namanya, kecuali kalau dia pakai unsurnya sastra atau apa, itu kan baru iqtidaul makom. Nyesuain makom kayak gitu. Akan. Dah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, pendapat yang terakhir dari yang tadi itu bahwasanya taklid itu kafir mutlakon. Nah, yang tadi kita bahas ya. Ini di sini yang waqala ba'duhum. Nah, ini pendapat yang ketiga. Oke. Fakhtalafal ulama. Nah, itu fihi faqala ba'duhum la yakfit taklid. Nah, ini pendapat yang ketiga. Ini wajibnya bukan aslan tapi syarton. Nah, tapi kalau pendapat ketiga ini mengatakan wajibnya aslan. Layak fi taklid berarti aslan. Semua wajib. Mau tidak mau aslan. Ya. Wal muqallid kafirun hakada ila akhirih. Udah kita baca, selesai. Oke. Sampai sini nggak ada lanjut ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini saya hapus ya. Oke. Sekarang kita masuk ke al-hukmu. Al-hukmu ya, itu maknanya isbatu syai' li syai' au nafyuhu anhu. Oke. Hukum itu dia mengisbatkan ya, menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, atau dia apa? Menafikan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Gitu. Nah, ini secara apa namanya? Kesepakatan para ulama. Ada juga ta'rif lainnya itu hukum itu idraku wuqu'in nisbah au la wuqu'iha Nah, ini hukum mengetahui ya terjadinya suatu nisbah atau tidak terjadinya suatu nisbah. Ini hukum gitu. Nah, contoh berarti di dalam apa namanya idraku wuqu'in nisbah la wuqu'nya. Contohnya misalnya Zaidun, ini ada Zaid, kemudian di sini ada qaim. Seperti itu, ada Zaid, ada qaim. Nah, sekarang di sini ada ini Zaid ini namanya maudhu'. Ya. Qaim ini namanya mahmul. Oke. Kemudian
di tengah-tengah ini ada namanya nisbah. Nisbah. Kayak gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nisbahnya ini, ya, nisbah artinya menisbahkan qiyam kepada Zaid. Seperti itu. Nisbatul qiyam li Zaid. Nisbahnya nggak kelihatan, adanya di akal. Gitu. Yang kelihatan itu lafaznya aja, Zaid dan qaim. Kayak gitu. Nah, penghukuman ini, kalau dia sesuai di dunia nyata, di fakta, maka itu sodik. Gitu. Kalau tidak sesuai dengan fakta, maka itu kadhib. Seperti itu. Nah, itu namanya hukum ya, secara mustalahat, secara istilah. Oke. Kemudian di dalam hukum ini ada pembagian-pembagiannya. Hukum itu ya, yang pertama ada hukum asy-syar'i. Ya, kemudian ada hukum al-urfi. Kemudian ada hukum apa? Ada hukmul aqli. Ada hukum akli. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita sifatin nih al-hukmus syar'i. Berarti di sini apa? Idraku wuqu'in nisbah aula wuqu'iha min jihati syar'i. Dia mengetahui penisbahan itu atau tidak terjadinya penisbahan itu melalui syariat. Kayak gitu. Contohnya, kan hukum syar'i itu apa? Khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin, wujuban atau wujuban, manduban atau wad'an nanti. Wad'an itu kan ada syarton ya. Dan seterusnya. Oke, sabab dan seterusnya, pokoknya masih banyak. Dah. Contoh misalnya dalam syar'i kita mengatakan as-sholatu wajibah. Salat itu apa? Wajib. Seperti itu. Nah, berarti kan di sini apa? Isbatus shalah atau idraku wuqu'is shalah, ya. Nisbatul wajibah li shalah. Dia mengetahui bahwasanya penisbahan salat wajib kepada salat itu apa? Terjadi. Kayak gitu. Tahu dari mana? Kalau seandainya sholat itu wajib, tahu dari syar'i. Nah, jadi dia ini mengisbat atau dia mengetahui idrak wuqu'in nisbah. Artinya dia mengetahui penisbahan wajibah atau dia menghukumi bahwasanya wajib itu dinisbahkan kepada sholat. Gitu. Terjadilah sebuah hukum. Apa hukumnya? Sholat itu wajib. Gitu. Nah, kemudian kita lihat sesuai tidak dengan waqi'? Sesuai ternyata. Berarti shadiqah. Tahu dari mana ini penghukumannya? Dari syar'i. Dari syariat. Apa? Aqimus shalah. Dari aqimus shalah. Gitu. Atau isbatul wujub lis shalah. Mengisbatkan wujub kepada shalah. Gitu. Dan seterusnya. Contoh lagi. Misalnya al-khamru haramun. Khamr itu apa? Haram. Gitu. Nah, berarti di sini wuqu'u nisbatil hurmah lil khamr. Terjadinya penisbahan hurmah kepada khamr. Nah, penghukuman ini dari mana dasarnya? Dari syariat, min jihati syar'i. Ya. Dalilnya apa? Innamal khamru wa kada rijsun. Nah, seterusnya. Oke. Dah, kemudian selanjutnya ada al-hukmul urfi. Al-hukmul urfi itu isbatu syai'i li syai'an nafi'u anhu min jihati takarrur, karena disebutkan apa? Diulang kayak gitu. Nah, nanti ini kaitannya dengan apa? Dengan hal-hal yang berkaitan dengan kita. Contoh kayak misalnya saya izin di sini minum, saya haus. Nah, ini contoh. Haus saya hilang ternyata gara-gara air. Pertanyaannya, yang menghilangkan haus saya air apa bukan? Air apa bukan? Ya Allah, gitu. Yang menghilangkan haus itu apa? Allah. Nah, tapi kalau kita lihat kayaknya kalau kita minum air tuh biasanya hausnya hilang gitu ya. Karena dapat takarrur gitu. Takarrur itu namanya hukmul urfi. Secara adat memang air itu menghilangkan
haus, tapi air itu tidak bisa memberikan taksir gitu. Memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh bahwasanya dia benar-benar apa? Menghilangkan haus. Bisa aja kita minum sampai apa? 50 liter, hausnya nggak hilang-hilang. Kembung iya, haus kagak. Hilang, haus hilang kagak hilang-hilang gitu. Kayak gitu. Nah, itu ala jihati takarur. Sama kayak makan. Nah, ini akan kita bahas nanti di dalam pembahasan wahdaniyah. Ya, hukmul urfi ini. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hukmul akli gitu. Hukmul akli. Kayak gitu. Berarti hukmul akli itu apa? Idroku atau isbatu syai' li nafsi li syai' au nafyuhu anhu min jihatil aql. Dilihat dari akal. Jelas ya, berarti hukum itu ada yang dia bersifat syariat, ada yang uruf, ada yang juga akli. Gitu. Di sini jelas? Ada pertanyaan? Oke. Lanjut. Kemudian hukum akli itu ya pembagiannya ada 3. Tuh. Ini yang jadi titik pembahasan kita dalam akidah. Ini menjadi madkhol, kemarin kita jelaskan. Ini menjadi pengantar. Hukum akli itu ada yang al-wujub, ada yang al-istihalah, ada yang apa? Al-jawaz. Ada yang jawaz. Oke. Hukmul akli ada yang wujub, ada istihalah, ada al-jawaz. Oke. Kita masuk ya ke pembahasan al-wajib. Makanya di pembahasan beliau di awal bilang muqaddimatun. Ya, muqaddimatun karena ini jadi muqaddimah nih buat masuk ke ilmu akidah. Nah, nanti akan kita jelaskan kenapa ini bisa jadi madkhal gitu. Dia madkhal terhadap ilmu kalam atau ilmu akidah. Oke, yang pertama al-wajib. 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 Nah, maknanya apa al-wajib? Mala ya. Oke. Wajib itu mala yutasawwaru fil aqli adamu. Ya, mala yutasawwar fil aqli adamu. Nah, di sini kita lihat. Ma di sini maknanya bisa syai. Bisa syai atau al-amrul ma'lum misalnya. Terdiri dari apa aja? Misalnya dia mencakup ada zat. Ya, mencakup zat. Ya, kemudian langsung ada apa? Ada sifat, kemudian ada nisbah. Ada nisbah. Seperti itu. Jadi al-wajib wa syai'ul ma'lum yakni dzat, sifat, nisbah la yutasawwaru fil aqli adamu. Nah, ini bisa dibaca 2. Bisa yutasawwar, oke. Yutasawwar bisa dibaca ya tasawwar. Ya, yutasawwaru. Ya tasawwaru. Nah. Ntar maknanya beda. Ya mala yutasawwar au ya tasawwaru fil aqli adamu. Ini tarifnya. Oke. Sekarang kita lihat. Wajib itu adalah sesuatu yang dimana sesuatu itu secara akal tidak mungkin dia itu tidak ada. Pasti dia itu apa? Ada. Seperti itu. Nah, yutasawwar di sini maknanya yudrok. Kalau dia yutasawwar dibacanya. Mala yudroku fil aqli adamu. Gitu. Mala yudrok fil aqli adamu. Maka kalau kita coba rinci, berarti at-tasawwur di sini maknanya al-idrok. Al-idrok. Kemudian al-idrok yang sudah kita pelajari itu punya 2 arti. Pertama, dia artinya itu at-tasawwur. Yang kedua, dia itu kita artikan apa? Tasdiq. Seperti itu. Berarti at-tasawwur di sini turunan maknanya al-idrok.
Kemudian al-idrok memiliki dua makna turunan, yaitu at-tasawur dan juga at-tasdiq. Hakada. Seperti itu. Nah, berarti sekarang coba kita maknai, kalau misalnya yutasawar, kita maknai tasawur, boleh nggak? Misalnya, fil aqli adamu. Contohnya, misalnya, Allah, dat Allah, misalnya, datullahi maujud, misalnya. Ya, misalnya kita membayangkan datullahi maujud. Nah, biasanya, kalau dalam tasawur, ketika kamu membayangkan zatullahi maujud, berarti sebelumnya biasanya kamu membayangkan zatullah itu Adam. Kalau pakai tasawur. Kenapa? Karena misalnya Allah maujud, berarti ulam yakunillahu maujudan. Kalau Allah itu enggak maujud. Nah, itu ada tasawur tuh. Nah, karena dalam tasawur ada pengandaian juga. Ketika ini ada, dalam akal itu apa? Ada apa? Ada pengandaian juga. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena dalam tarifnya itu fil aqli adamu. Pokoknya secara asal kita sudah tidak bisa membayangkan dia itu nggak ada. Dia pokoknya harus ada. Nah, dalam tasawur itu seperti itu. Kalau kita maknai al-idrok di sini tasawur, ya al-idrok di sini tasawur, karena kan tasawur itu fil aqli. Nah, tasawur itu apa? Kita mengandaikan langsung berada di dalam akal. Karena kalau dalam tasawur ketika mengatakan Allahu maujud, biasanya tasawur kita apa? Tasawur kita itu apa? Berarti kita membayangkan Allah itu maujud. Bagaimana kalau Allah itu nggak ada, ntar kaza gitu. Itu kan namanya apa? Tasawur. Ya, takhayul atau membayangkan. Membayangkan sesuatu yang memang ini tuh mutlak nggak bisa diterima ketidakberadaannya. Kayak gitu. Berarti kalau malayu tasawwur al-idroknya kita maknai tasawur itu apa? Tidak sah. Nggak boleh gitu. La yasih. Paham nggak? Ya, jelas nggak? Oke, kalau masih belum jelas, nggak apa-apa, tanyain aja. Kalau ada pertanyaan. Oh iya, sekarang sisa tasdiq. Ya, berarti al-wajibu makna idrok di sini mala yutasawwar fil aqli adamu. Ai mala yudrok. Berarti mala yusaddiqu. Mala yusaddiqu al-aqlu adamahu itu tasdik. Kalau dia mananya tasdik, ini kan tasawur muqabil tasdik kayak gitu. Nah, berarti al wajib itu mengatakan mala yutasawwara mala yusaddiqul aqlu adamah. Memang akal itu sudah membenarkan. Beda ya, beda membenarkan, beda membayangkan. Karena kalau membayangkan bisa jadi dia membayangkan nggak ada dulu. Ya, boleh membayangkan dia ada. Habis itu dia membayangkan tidak ada. Ya, sangat umum kan kalau membayangkan tasawur. Tapi kalau tasdik, yusodik, membenarkan. Ya, berarti udah nggak memikirkan dia itu nggak ada. Sudah pasti apa? Ada. Jelas ya perbedaannya ya. Sangat jauh, bait ini perbedaannya. Makanya, mala yudroku au mala yusodikul aqlu adamah. Ya, secara zat. Allahu maujud, yusodik. Ya, min awalil amr. Pokoknya akal itu sudah ketika dikatakan Allahu maujud, ya udah. Mustahil, apa namanya? Allah itu ada mah. Min awalil amr dia terima Allahu maujud gitu. Atau lagi sifat al-qudratu wajibatun lillah. Qudrah itu, sifat qudrah itu wajib ada pada Allah. Begitu. Nah, ini yusaddiqul aql. Akal itu membenarkan. Hakada. Contoh yang apa namanya? Contoh yang misalnya zat deh. Zat yang selain Allah lah. Ini wajib. Artinya secara akal itu secara apa namanya? Secara langsung membenarkan. Pokoknya tanpa embel min awalil amr. Contohnya di sini ada al-jirmu. Ya, ada at-tahayyuz. Ini pakai pseudoli teman. Ada al-jirmu, ada at-tahayyuz. Tahayyuz itu ruangan. Tahayyuz itu ruangan. Al-jirmu itu bentuk. Apa namanya? Sesuatu syai' al-jism. Jirm itu jism. Ya, jirm itu jism, kemudian tahayyuz itu ruang. Nah, sekarang al-jirmu jasad atau bentuk itu dia wajib berada di dalam ruangan.
Contoh, mungkin nggak kita itu berdiri di selain ruangan? Nggak mungkin. Karena dunia ini kan ruangan. Itu tempat. Nggak mungkin kita berdiri tanpa adanya apa? Ruang dan tempat. Seperti itu. Maka itu wajib apa? Al-jirmu, apa namanya? Labuddalahu fit tahayyuz atau fil haiz. Jirm atau jism itu, bentuk atau jasad itu, pasti dia itu berada di ruangan. Itu wajib. Zat kita. Wajib ada. Seperti itu ya. Itu kira-kira kalau contoh selain Allah gitu. Oke, sekarang sifat al-qudratu wa wajibatun lillah tadi. Sekarang nisbah. Nisbah itu misalnya Allahu qadirun. Ya, kita menisbahkan Allah apa sifat qudrah ilallah. Nah, ini kita nggak bisa menolak. Kayak gitu. Paham ya? Apa namanya? Jadi ini kalau dalam balaghah tasawur ya maknanya di sini dia apa? Dia itu al-majazu bi martabatain. Dia majaz dengan dua martabat. Kenapa dengan dua martabat? Karena pertama yutasawwar maknanya idrok ya satu. Kemudian idrok maknanya bukan tasawur dan tasdik tapi maknanya cuman tasdik dua kali. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tentang wajib atau ada yang belum paham? Oke, sekarang kita masuk ke sini. Al-wajib. Al-wajib. Tadi kan apa mengatakan al-hukmul aqli al-wujub, al-istihalah al-jawaz, menggunakan masdar. Ya. Tiba-tiba di sini pakai fa'il. Kayak gitu. Kenapa kok di sini pakai isim fa'il sedangkan di maksimnya pembagian-pembagian itu pakai apa? Masdar. Seperti itu. Nah, karena jawabannya adalah jawaban ulama, karena di sini menggunakan al-wajib inilah yang menjadi pembahasan utama gitu. Di dalam apa? Di dalam ilmu kalam. Karena di dalam ilmu kalam yang digunakan itu wajib, mustahil, jaiz ya enggak? Di dalam kitab-kitabnya. Wajib dan juga apa namanya? Di dalam makna wajib juga terkandung ada zat di situ. Zat atau sifat. Nah, di sini Allah. Allah di sini wajib atau wujub? Wajib. Ya, wajib ya. Terus qudrah, wajibah atau wujubah? Wajibah gitu. Karena qudrah yang wajib ada kayak gitu. Allahu qadirun itu nisbahnya wajibah gitu. Nisbahnya apa? Wajibah bukan wujub. Karena wujub itu apa namanya? Wujub itu di sininya nih. Penisbahan qadir ke Allah itu wujub gitu. Kemudian hasil hukumnya itu wajib gitu. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak kita lanjut ke mustahil. Maka yang wala yutasawwar itu mala yusaddiqul aqlu adamah. Itu bukanlah tasawur karena tasawur membayangkan. Sangat umum maknanya. Tapi kalau yusaddiq, tasdik langsung membenarkan pada waktu itu juga. Tadi coba ulang lagi tentang tadi kan di situ pakai masdar, kenapa di sini pakai isim fa'il? Coba dijelaskan ulang. Ya karena kalau wajib itu kenapa digunakan wajib? Karena ini yang paling banyak digunakan nanti dalam masail ilmu kalam. Kayak gitu. Ini hanya sebatas pembagian aja. Cuman secara prakteknya di dalam kitab-kitab yang menggunakan itu wajib. Dah. Oke, sekarang ke al-mustahil. Al-mustahil. Mustahil berarti apa? Oke. Oh ya, kalau dibaca malayatasawwar. Ya. Malayatasawwar. Nanti kita jelasinnya bareng sama mustahil aja. Al-mustahil berarti apa? Yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Oke. Dah. Sama.
Ma di sini maknanya apa namanya? Asyai'ul ma'lum. Yaitu ada zat tadi, ada sifat, kemudian ada apa? Nisbah. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Di sini yutasawwaru bisa juga yatasawwaru. Tadi apa? Apa namanya? Yutasawwar mananya apa? Yudrok. Berarti gimana? Mala yusaddiqu al-aqlu wujuh apa? Wujudahu. Oke? Artinya akal tidak akan membenarkan keberadaan sesuatu itu. Contohnya apa? Contohnya kalau yang zat syarikul bari. Mustahil Allah itu punya sandingannya gitu. Mustahil apa? Allah punya sandingan. Ya, ada Tuhan selain Allah itu mustahil secara zat. Nggak ada zat selain Allah ya yang diakui sebagai Tuhan, nggak ada. Itu. Kemudian selanjutnya yang sifat. Contoh yang sifat al-ajzu lillah. Nah, al-ajzu lillah. Artinya secara akal kita tetap nggak menerima lemah itu apa? Milik Allah. Kayak gitu. Kemudian nisbah. Allahu ajizun. Allah itu ajiz. Nah, ini kita mengingkari kan? Akal tidak membenarkan keberadaan nisbah ini. Itu Allah itu ajiz. Seperti itu. Oke? Dah, sekarang kita lihat di sini makna, kalau maknanya yatasawwar. Kalau maknanya yatasawwar berarti sini tasawwaro punya dua makna. Ya, kalau di sini. Yang pertama tadi maknanya apa? Yudrok atau adroka yudriku. Berarti dia muta'addi. Oke. Kemudian ada juga makna selain itu kalau dibaca yatasawwar. Maka kalau dia muta'addi dibacanya apa? Yutasawwar. Karena ini langsung naibul fa'il. Enggak ada maf'ulnya. Ya. Kemudian dia juga bisa bermakna yumkinu. Kalau dia bermakna yumkinu berarti lazim. Lazim maknanya. Berarti mala yatasawwar. Nah, dibacanya bisa yatasawwar. Ai mala yumkinu fil aqli adamuhu. Bisa dibacanya apa? Pakai maju apa lil ma'lum. Tapi kalau misalnya yatasawwar maknanya muta'addi yatasawwar ayudriku. Mana fa'ilnya? Kok tiba-tiba langsung baca yatasawwaru kalau mau pakai makna yudriku? Nah, karena fa'ilnya nggak ada, maka pakai yudroku. Yang itu. Adamu. Maka kalau mala yumkinu fil aqli adamuhu. Berarti mala yatasawwar ay mala yumkinu fil aqli wujuduhu. Seperti itu. Berarti kalau dia kita manai mungkin berarti lazim. Berarti apa namanya? Ketidakadaannya itu tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Apa namanya? Mala yumkinu fil aqli adamu. Tidak mungkin secara akal dia itu apa? Tidak ada, pasti ada gitu. Kalau ini tidak mungkin secara akal dia itu ada. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut, kita terakhir ke al-jawaz. Al-jawaz. Oh, oke. Ada? Nggak ada? Oh, foto dulu. Nggak apa? Kalau yatasawwar, yumkinu. Bacanya tetap yumkinu ya. Mala yumkinu tetap. Kan amkana yumkinu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jaiz. Al-jaiz. Al-jaiz
Oke, sekarang sifat yang jaiz. Hukum akli yang jaiz. Jaiz itu ma yasihhu, ya, ma yasihhu fil aqli wujuduhu aw adamuhu. Ya, ini lihat ya, ibarah dakik nih, ibarah ulama. Apa namanya? Ma yasihhu. Ya. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu aw adamuhu. Ya, sesuatu atau tadi amrul maklum, ya, atau zat, sifat atau nisbah, dia itu secara akal bisa ada, ya, atau bisa tidak ada gitu. Nih, syuf ini pakai ibarah au. Pakai ibarah au. Tadi udah dijelasin ya. Au ibarahnya apa? Lilih ikhtiar atau litakhir. Nggak boleh apa? Beda kalau misalnya pakai fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Jadi mustahil gitu. Oke? Kalau pakai mutlaqul jama' maka ini nggak boleh pakai waw. Maka di sini au adamu atau adamu. Maka ada kemungkinan. Berarti imma dia boleh ada, imma dia boleh tidak harus salah satu. Gitu. Nggak boleh dua-duanya. Ya. Kalau ada, boleh nggak ditiadakan? Boleh. Misalnya contoh, si Hilmi pengen punya anak 100. Taruhlah, ini saya dapat contoh dari guru juga. Pengen punya, misalnya dia cita-cita pengen punya ponakan dah 100. Tuh. Ya, 100. Sekarang ada nggak? Nggak ada ya. Kemungkinan bisa ada nggak? Bisa. Ya itu berarti dia meskipun dia belum ada, tapi kemungkinan bisa ada. Nah, ada yang tidak adanya itu tuh, itu masuk ke dalam salah satu kategori jaiz. Karena satu tidak ada, berarti 100 itu belum ada gitu. Kalau ada, ya berarti apa namanya? Masuk ke kategori yang wujud. Salah satu aja. Ternyata Hilmi bener, ponakannya ada 100, berarti wujud udah. Boleh apa masuk ke dalam kategori jaiz gitu. Makanya apa namanya? Di sini pakai ibarahnya yasihhu. Boleh, sah-sah aja gitu. Sah aja dia ada, sah aja dia tidak ada. Enggak kayak di atas kan? Tadi ibarahnya pakai yutasawar. Sebenarnya boleh, enggak apa-apa kalau mau pakai ibarah yutasawar. Cuman sirnya itu tadi pakai ibarah yasih. Sir pakai ibarah yasihhu ya artinya dia boleh aja ada, boleh aja tidak ada gitu. Jadi bukan menerima akal, tapi boleh di situ. Karena jaiz di sini. Karena emang akal membolehkan gitu. Nah, apa namanya? Di sini bukan soal membenarkan atau tidak membenarkan, tapi di sini membolehkan kayak gitu. Ya, kan kalau udah membenarkan ya udah benar. Ya, apa namanya? Kalau misalnya nggak ada nggak benar kayak gitu. Kalau ini kan soal jaiz kan ya boleh atau tidak boleh. Apa? Boleh-boleh aja, sah-sah aja kayak gitu. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu aw adamu, atau dia tidak ada. Jelas ya? Kemudian di sini kita lihat ada al-aqli, ada al ya, alif lam. Di sini maknanya bisa dua. Yang pertama, alnya itu bisa bermakna al-istighraq. Bisa juga al bermakna di sini lil ahdi. Alnya lil ahdi. Maknanya dua. Bisa lil istighraq, bisa lil ahdi. Kalau lil istighraq berarti fi kullil aql. Semua akal tidak akan bisa akan membenarkan. Semua akal membenarkan bahwasanya wajib itu dia itu mustahil tidak ada. Atau dia itu pasti tidak semua akal membenarkan ya mala yusaddiqu, semua akal tidak membenarkan bahwa dia itu tidak ada. Ini semua akal. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, gimana dengan orang-orang kafir? Ya, berarti dia akal-akalan dia mengatakan Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Bagaimana? Nah, ini adalah yang dimaksud kalau pakai al istighraq. Alnya di sini al-aqlu al-khalis, akal yang benar-benar bersih akalnya, yang belum tercampur dengan kesyubhatan yang ada. Tuh, baru di sini alnya lil istighraq. Tapi kalau alnya lil ahdi maknanya apa? Lil ahdi di sini maknanya al-aqlu al-kamil.
Ya, berarti di sini akal yang sempurna. Berarti maksud akal kan ada akal yang nggak sempurna ya kan? Kayak bayi misalnya contoh kan akalnya belum sempurna. Akal yang sempurna pokoknya. Yang benar-benar sempurna. Jahit. Oke, nah sama semuanya di sini juga maknanya. Nah, nanti musonif ibarahnya itu pakai yusoddiqu gitu. Musonif ibarah pakai apa? Yusoddiqu. Nah itu. Oke, sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna fahmal aqaidil khamsinal atiyah yatawaqqafu ala umurin salasah. Al-wajibu wal mustahilu wal jaizu. Oke. Fal wajibu huwallazi la yutasawwaru fil aqli adamu ay la yusaddiqu. Ya. Yutasawwar mana apa? Yusaddiqu. Ay la yusaddiqul aqlu bi adami. Ya, apa namanya? Dia itu akal tidak membenarkan dia itu tidak ada, pasti ada. Contohnya apa? Katahayyuzi lil jirmi. Nah, tadi itu ruangan untuk sesuatu bentuk atau jisim. Seperti itu, bentuk. Kenapa? Ai akhdhuhu qadron minal faragh. Artinya si jirim ini mengambil apa? Beberapa ruangan yang ada. Contoh saya duduk, saya kan cuma mengambil beberapa ruangan yang ada di sini aja. Gitu. Contohnya apa? Kasyajar wal hajar, seperti pohon dan batu. Mungkin nggak pohon itu berdiri tanpa ada tempat, tanpa ada ruang? Nggak mungkin. Nah itu akal nggak akan membenarkan kan? Dari awal min awalil amr, batu juga gitu. Faidha qala laka syakhsun, kalau ada orang yang ngomong ke kamu, inna syajarata lam ta'khud mahallan minal ardi. Pohon itu tidak mengambil apa? Ruang yang ada di bumi ini. Masalan, la yusaddiqu akluka. Nah ini berarti alnya di sini apa? Lilis tigrok, semua akal juga kan. Bidzalika li anna akhdaha mahallan wajibun. Karena pohon yaitu sebagai jirm, dia mengambil ruang itu hal yang wajib. Ya, la yusaddiqul aqlu bi adami. Oke. Kemudian selanjutnya wal mustahilu huwallazi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqu. Nah, al aqlu bi wujudihi. Fa idza qala qail innal jirmal fulani khalin anil harakah was sukuni ma'an. Ya, berarti apa namanya? Jasadnya atau tubuhnya fulan itu tidak ada pergerakan dan juga diam secara bersamaan. Mustahil nggak? Mustahil. Nah, itu mustahil ma'an. Gerak dan diam berhenti secara apa? Bersama. Kenapa? Karena diddan la yajtami'an. Dua hal yang bertentangan dalam waktu bersamaan itu mustahil. La yajtami'an. Nggak akan pernah bisa bersatu. La yusaddiqu aqluka bidzalika. Kenapa? Li'anna khuluwahu anil harakah was-sukun mustahil. Karena khuluwal apa? Khuluwal jirmil fulani, yahu berarti jirm fulani. Karena jirm fulani itu ketika tidak ada harakah dan sukun secara bersamaan itu mustahil. La yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi wa wujudihi. Baik. Wal jaizu, kemudian yang jaiz. Huwallazi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi taratan ukhra, gitu. Kawujudi waladi li Zaid, seperti adanya seorang anaknya Zaid. Fa idza qala qail, kalau ada yang mengatakan inna Zaidan lahu walad, Zaid itu punya anak. Jawazu aqluka, boleh aja kamu membenarkan itu gitu. Apa namanya? Jawaza aqluka sidqa dzalik. Boleh saja kamu membenarkan kebenaran itu gitu. Pernyataan itu wa idza qala, kemudian ada yang mengatakan lagi inna Zaidan la walada lahu, Zaid itu apa? Tidak punya anak sama sekali. Jawaza aqluka sidqa dzalik. Boleh juga akal kamu apa? Membenarkan hal itu, pernyataan itu. Gitu. Karena yang namanya walad itu kan syai'ul mungkin. Yang namanya mungkin itu yasih. Ya, wujud au adam. Fa wujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun. Adanya anaknya Zaid dan tidak adanya itu hukum secara aklinya jaiz. Yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adamihi. Gitu. Dah, jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, sekarang terakhir. Apa namanya?
eh Oke, terakhir ya, ini ya. Habis itu kita tutup, kita mau pembahasan selanjutnya. Sekarang, di sini saya mau ngasih contoh bahwa kalau di dalam kitab yang lain nanti, salah satu Ummul Barohin, itu contoh untuk 3 macam ini, itu pakai satu contoh doang. Al-harokah was-sukun. Lihadil aksami salasa. Satu contoh untuk 3 macam. Bagaimana penerapannya? 1. Kalau misalnya al-wajib. Kalau wajib. Jadi apa namanya? La budda ya, la budda lil jirmi ya, sesuatu itu ya, atau apa namanya, seseorang itu atau bentuk tubuh itu la budda lil jirmi min ahadihima mutlakon, min ahadihima ya, bukan bi'ainihi, beda bi'ainihi, beda mutlakon. Kalau misalnya mutlakon ya, kalau mutlakon berarti apa namanya, tidak dikoid dengan harokah atau sukun ya, tapi ahadihima bisa harokah bisa sukun, pokoknya wajib ada nih gitu, wajib ada. Adanya apa ya, pokoknya salah satu dari keduanya ya, tidak ditentukan salah satunya ini harokah, enggak ditentukan seperti itu ya. Pokoknya kalau yang wajib itu la budda lil jirmi min ahadihima, harus ada salah satunya, pokoknya itu wajib ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa namanya, ijtima'u apa, al ijtima'uhuma lil jirmi. Nah, ijtima'uhuma lil jirmi ya, harokah dan sukun bersatu secara bersamaan di dalam suatu bentuk atau suatu tubuh, itu mustahil. Nah, sekarang kalau yang ketiga ya, lil jirmi, la budda lil jirmi min ahadihima bi'ainihi. Nah, ini nih bi'ainihi ya. Bi'ainihi itu maksudnya apa? Bitta'yin. Beda sama ini, ada nggak bi'ainihi? Nggak ada. Kalau bi'ainihi itu min ahadihima bi'ainihi, boleh bi'ainihi, maksudnya bil harokah gitu, bisa sukun. Jadi ini bi'ainihi itu ditentukan, dipilih di sini langsung. Min ahadihima bi'ainihi ya, apa namanya, al harokah misalnya, berarti itu tidak diam gitu. Jadi bi'ainihi itu bita'yin, sudah ditentukan langsung ya. Kalau ini kan min ahadihima belum ditentukan, harokah atau sukun belum ditentukan. Tapi kalau jaiz ahadihima bi'ainihi ditentukan udah langsung pada waktu itu juga. Kenapa ya Pak? Jaiz. Karena jaiz itu kemungkinannya kan 2, wujud atau adam. Nggak boleh. Bagaimana kalau setengah-setengah? Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa kalau harus salah satu pokoknya. Wujud atau adam, udah itu. Nah, makanya lil jirmi min ahadihima bi'ainihi ay bita'yin, harus ditentukan nih. Ya misalnya kalau di waknya harokah, ya udah harokah. Udah ya. Oke. Selesai. Kemudian kita balik ke paling awal lagi. Kita balik ke awal lagi. Berarti halaman berapa tuh? Oke, halaman 28 28 tadi ya. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin, halaman 28. An ya'rifa, nah itu. Annahu yajibu ala kulli muslimin, nah itu. Yajibu ala kulli muslimin. Di situ wajibnya wujubun syar'an. Wajibnya secara syar'i. Apa namanya? Karena di situ di dalilnya banyak ya, kita disuruh tafakkaru, kan kita disuruh juga apa, mencari dalil-dalil ini. Wajibnya apa? Syar'i, bukan akli, apalagi urfi, enggak. Jadi di sini yajibu, di situ maknanya yajibu syar'an, wujuban syar'iyyan gitu. Wa kulak yajibu alaihi wujuban syar'iyyan.
au tafsiliyah. Nah, wallahu alam bis shawab. Insyaallah kita lanjut ke insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan apa? Aksam ya. Nah, artinya fahadil aksamu yatawaqqafu 'alaiha. Nah, ini pembahasan apakah pembagian ini ya untuk memahami akidah ini kita bergantung dengan ini. Ya, artinya untuk kesempurnaan iman apakah harus pakai ini atau memang ini itu udah iman itu sendiri? Beda ya. Kalau kita mengetahui ini berarti ini iman nih. Tapi kita udah punya iman, tapi belum lengkap kalau nggak ada ini. Nah, itu beda. Apakah 3 hukum akli ini iman itu sendiri atau dia syarat untuk kesempurnaan iman? Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilu. Shalli wa sallim tasliman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.